Saya Isidor Silvana Marto, semester 3 dari program studi pendidikan musik. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mapping yang telah saya buat, yaitu tentang elemen-elemen desain pembelajaran. Dalam elemen-elemen desain pembelajaran, yang pertama tujuan. Dalam tujuan ini terdiri dari 4 komponen, yaitu komponen tujuan pembelajaran, 2 tujuan pembelajaran, 3 tingkatan kompleksitas tujuan pembelajaran, yang keempat fokus tujuan pembelajaran. Yang pertama, komponen pembelajaran. Komponen tujuan pembelajaran terdiri dari 3, yaitu kognitif, menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh siswa dalam hal pengetahuan dan pemahaman. Yang kedua, afektif, yaitu menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh siswa dalam sikap dan emosi. Yang ketiga, psikomotor, menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh siswa dalam hal keterampilan dan kemampuan. Yang kedua, tujuan pembelajaran, yaitu terdiri dari 2, yaitu pertama, tujuan umum, menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran. Yang kedua, tujuan khusus, yaitu menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh siswa dalam waktu yang lebih singkat. Yang ketiga, tingkatan kompleksitas tujuan pembelajaran, yang terdiri dari 5, yaitu pertama, pengetahuan, menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh siswa dalam hal pengetahuan dan informasi. Yang kedua, pemahaman, menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh siswa dalam hal pemahaman dan analisis. Yang ketiga, aplikasi, menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh siswa dalam hal aplikasi dan penerapan. Yang keempat, analisis, menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh siswa dalam hal analisis dan evaluasi. Yang kelima, sintesis, menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh siswa dalam sintesis dan kreasi. Yang keempat, fokus tujuan pembelajaran. Yang pertama, fokus pada proses, yaitu menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh siswa dalam hal proses dan dalam pembelajaran. Yang kedua, fokus pada hasil. Fokus pada hasil yaitu menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh siswa dalam hasil pembelajaran. Yang ketiga, fokus pada kemampuan, yaitu menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh siswa dalam hal kemampuan dan keterampilan. Yang kedua setelah tujuan yaitu evaluasi. Evaluasi ini terdiri dari jenis evaluasi, metode evaluasi, kriteria evaluasi, dan tujuan evaluasi. Yang pertama, jenis evaluasi. Jenis evaluasi ini terdiri dari 3, yaitu evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk membantu kemajuan siswa. Yang kedua, evaluasi sumatif, evaluasi yang dilakukan setelah proses pembelajaran untuk menilai proses pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi diagnostik, yaitu evaluasi yang dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kemampuan siswa. Yang kedua, metode evaluasi, yaitu terdiri dari 5. Yang pertama, tes tertulis, yaitu tes yang dilakukan untuk menilai pengetahuan dan pemahaman siswa. Yang kedua, tes praktik, yaitu tes yang dilakukan untuk menilai keterampilan dan kemampuan siswa. Yang ketiga, observasi, yaitu metode evaluasi yang dilakukan dengan mengamati perilaku dan aktivitas siswa. Yang keempat, portofolio, yaitu metode evaluasi yang dilakukan dengan mengumpulkan hasil karya siswa. Yang kelima, penilaian berbasis proyek, yaitu metode evaluasi yang dilakukan dengan menilai hasil proyek yang dikerjakan oleh siswa. Yang ketiga, kriteria evaluasi.
Kriteria evaluasi ini terdiri dari 3, yaitu kriteria pengetahuan, yaitu kriteria yang digunakan untuk menilai pengetahuan dan pemahaman siswa. Yang kedua, kriteria keterampilan, yaitu kriteria yang digunakan untuk menilai keterampilan dan kemampuan siswa. Yang ketiga, kriteria sikap, kriteria sikap yang digunakan untuk menilai sikap dan perilaku siswa. Yang keempat, tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran, yaitu evaluasi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, evaluasi yang dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa. Yang ketiga, meningkatkan motivasi siswa, evaluasi dilakukan untuk meningkatkan motivasi siswa. Yang ketiga yaitu setelah evaluasi itu materi. Dalam dosen pembelajaran adalah bahan atau konten yang akan disampaikan kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu berikut adalah pembelajaran jenis materi yang dapat digunakan. Yang pertama, jenis materi. Jenis materi ini terdiri dari 4, yaitu materi pokok. Materi pokok, materi yang paling penting dan harus dipahami oleh siswa, yang dimana siswa di sini dituntut untuk bisa memahami materi pokok. Yang kedua, materi pendukung, materi yang digunakan untuk mendukung pemahaman materi pokok, yang dimana materi pendukung juga sangat penting, yang dimana materi pendukung juga dia mendukung materi pokok yang pertama. Yang ketiga, materi pengayaan, materi yang digunakan untuk mengembangkan kemampuan siswa lebih lanjut. Yang keempat, materi remedial, materi yang digunakan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pokok. Itu materi remedial di sini dia tidak terlepas dari materi pokok, yang dimana materi remedial juga mendukung materi pokok. Yang kedua, bentuk materi. Bentuk materi ini terdiri dari 4, yaitu materi tertulis. Yang pertama, buku, artikel, dan lain-lain. Yang kedua, materi visual, yaitu gambar, diagram, video, dan lain-lain. Yang ketiga, materi audial, yaitu video, podcast, dan lain-lain. Yang keempat, materi interaktif, yaitu simulasi dan permainan. Yang berikut, sumber materi. Sumber materi ini terdiri dari 4, yaitu sumber primer, yaitu buku, artikel yang digunakan oleh ahli di bidangnya. Yang kedua, sumber sekunder, yaitu buku, artikel yang ditulis oleh orang lain berdasarkan sumber primer. Yang ketiga, sumber online, yaitu internet, website. Yang keempat, sumber lain-lain, yaitu pengalaman dan observasi. Yang keempat, setelah materi, itu proses. Komponen yang pertama, komponen proses pembelajaran. Yang pertama, pengenalan topik atau materi pembelajaran. Yang kedua, pengembangan, yaitu pengembangan konsep, prinsip, dan teori yang relevan. Yang ketiga, penerapan, yaitu penerapan konsep, prinsip, dan teori akan konteks nyata. Yang keempat, evaluasi kamu dan hasil pembelajaran siswa. Yang kelima, refleksi terhadap proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pelajar. Yang keenam, umpan balik kepada siswa tentang kemajuan dan hasil pembelajaran, yang dimana setelah kita sudah selesai proses pembelajaran, yang dimana ada sisi umpan balik, yang dimana kita memberikan
pertanyaan terhadap guru. Yang ketujuh, tindak lanjut, yaitu tindak lanjut untuk meningkatkan kemampuan siswa. Yang kedua, metode proses pembelajaran, yang dimana di sini metode proses pembelajaran terdiri dari 5 juga. Yang pertama, ceramah untuk menyampaikan informasi dan konsep. Yang kedua, diskusi untuk mempromosikan penilaian kritis dan berbagai ide. Yang ketiga, praktikum yaitu praktikum untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan. Yang keempat, proyek untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menerapkan konsep dan prinsip. Kelima, penelitian, yaitu untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam mencari dan menganalisis informasi. Yang ketiga, aktivitas proses pembelajaran. Aktivitas proses pembelajaran di sini terdiri dari 5. Yang pertama, membaca, yaitu untuk memperoleh informasi dan konsep. Di mana kita dengan membaca di sini, dengan tidak sengaja kita menemukan informasi dan konsep-konsep yang perlu kita tuangkan dalam pembelajaran. Yang kedua, menulis, yaitu untuk mengembangkan kemampuan menulis dan berkomunikasi. Di mana kita dengan menulis, kita bisa mengembangkan informasi ataupun bisa berkomunikasi lewat tulisan. Yang ketiga, menggambar, untuk mengembangkan kemampuan menggambar dan memultifikasikan konsep. Yang keempat, berdiskusi, yaitu untuk mempromosikan pemikiran kritis dan berbagi ide. Yang dimana berdiskusi di sini kita bisa menuangkan berbagai ide yang dimana ada problem atau persoalan yang harus membutuhkan ide-ide dan masukan-masukan. Yang kelima, mengerjakan proyek, yaitu untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menerapkan konsep dan prinsip. Oke, sekian saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.